Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat healthy people semua di seluruh Nusantara atau dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Onza Pramudita Iksandira. Saya adalah mahasiswa Prodi Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Angkatan 2024. Dalam rangka ulang tahun Hamers yang ke-20, saya akan mereview jurnal tentang teknik rumah sakitan yang mendukung kualitas layanan dan efisiensi rumah sakit di era universal coverage. Artikel yang saya review berjudul Towards Greener Hospitals, The Effect Green Organizational Practice on Climate Change Mitigation Performance. Identitas jurnal ini adalah Journal of Greener Production dengan judul artikelnya adalah Towards Greener Hospitals, The Effect of Green Organizational Practice on Climate Change Mitigation Performance. Penulisnya di sini adalah Luca Piubello Orsini, Stefano Landi, Chiara Leardini, Gianluca Veronesi. Volume 462, tahun terbitnya adalah tahun 2024. Jurnal ini dipublisher oleh Elsevier dan jurnal ini terindeks Scopus Q1. Nah, kita akan membedah satu persatu dari mulai latar belakang atau introduction. Di sini rumah sakit memiliki carbon footprint yang signifikan atau cukup tinggi akibat konsumsi energi tinggi dan produksi limbah rumah sakit. Nah, meskipun berbagai penelitian telah mengkaji dari impact of green practice secara individu, tapi masih banyaknya kekurangpahaman holistik tentang bagaimana kombinasi praktek-praktek dari impact of green ini dapat secara signifikan memitigasi dampak perubahan iklim di sektor layanan kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tujuan penelitiannya. Nah, di sini tujuan penelitiannya di sini kita lihat ya ada mengkaji dampak adopsi dari Green Organizational Practice secara individu terhadap performa mitigasi perubahan iklim di rumah sakit milik publik. Akan mengkaji dampak adopsi ini di rumah sakit yang ada di tentunya di tempatnya peneliti sana. Oke, untuk yang kedua adalah mengeksplorasi kombinasi praktek hijau atau green organizational practice yang dapat menghasilkan performa mitigasi perubahan iklim yang tinggi. Di sini untuk metodologi penelitiannya atau metode penelitiannya adalah yang pertama secara pendekatan teoritis menggunakan practice based view atau PBV sebagai kerangka konseptualnya. Untuk data ditarik dari NHS Inggris, yaitu meliputi strategi lingkungan, konsumsi energi, limbah, dan emisi karbon. Nah, untuk analisanya, di sini stage 1, data envelopment analysis atau DEA, untuk menilai performa dari mitigasi. Ya, untuk stage 1 seperti itu. Untuk stage 2-nya ada Facet Qualitative Comparative Analysis atau FSQCA untuk mengevaluasi kombinasi praktik hijau yang optimal. Oke. Nah, di sini akan kita bahas sedikit tentang hasil penelitiannya. Jadi dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, adopsi dari Green Organizational Practice secara individu itu berdampak positif pada performa mitigasi perubahan iklim. Nah, kombinasi praktik seperti strategi lingkungan, pengelolaan energi, dan pengelolaan limbah itu menghasilkan performa yang lebih tinggi
dibandingkan implementasi praktik secara terpisah. Jadi jika semuanya disatukan itu akan menyebabkan dampak yang lebih positif, dampak yang lebih bagus lagi. Nah, untuk efektivitas dari praktek hijau atau green practice ini bergantung pada cara dari praktek-praktek tersebut tadi dikombinasikan. Itulah teman-teman sekilas review artikel jurnal yang bisa saya sampaikan. Nah, pada intinya jika ini diterapkan di Indonesia itu sangat baik, teman-teman. Jadi kita saat membuat rumah sakit atau kita saat mau mendirikan rumah sakit, bahkan kita saat mau mengembangkan rumah sakit, itu sebaiknya kita juga harus memikirkan tentang dampak lingkungan sekitar rumah sakit, dampak lingkungan secara global, eee, seperti apa dampak-dampaknya, ya. Contohnya saja kita harus memperbanyak ruang terbuka hijau agar apa, agar karbon-karbon yang dihasilkan oleh rumah sakit dan mungkin ada kendaraan yang, pasien, kendaraan dokter, itu bisa terserap dengan baik oleh tanaman-tanaman hijau atau ruang terbuka hijau yang ada di rumah sakit. Demikianlah, review singkat dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.